Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah mengikuti Zoom semua ya. Baik, coba ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kegiatan Zoom hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, alhamdulillah baik Bu. Sehat semua nih, lihat kayak tampaknya ceria sekali. Oke, karena sekarang ini masih masa pandemi, diharapkan kalian juga harus menjaga protokol kesehatan. Tadi saya sudah lihat di grup WA semua sudah masuk, sudah mengisi absen ya. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Tulisnya sudah disediakan, buku, terus kemudian alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek sudah disiapkan. Oke, sudah disiapkan ya. Oke, saya juga sudah men-share LKPD-nya, PD yang udah saya berikan ya. Jadi nanti di kegiatan ada apersepsi, ada motivasi, terus kemudian ada tahap 1 menentukan pertanyaan mendasar, ya. Di sini ada gambar, kemudian mendesain proyek, kemudian nanti ada menyusun jadwal, ada monitoring, ya. Ada terus kemudian ada menguji hasil, ada evaluasi yang terakhir, ya. Ini adalah LKPD yang sudah saya share tadi di WhatsApp group. Bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin membaca? Baik Bu. Oke, silakan Farhan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menghubungkan antara fase diam, fase gerak, dan sampel dalam persyaratan utama kromatografi dengan benar. Yang kedua, membuktikan gaya kapiler dalam analisis dengan benar. Yang ketiga, menghitung nilai RF dalam analisis dengan teliti. Yang keempat, mempraktekkan analisis kromatografi kertas dengan metode kertas menaik atau ascending chromatography dan kromatografi kertas lingkar di sirkular kromatografi dengan baik dan benar. Oke, ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya nih ada persepsi nih. Kita akan mengingat minggu lalu kita sudah belajar tentang fase diam dan fase gerak. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan saya? Nomor 1, apakah pengertian fase diam dan fase gerak? Silakan yang mau menjawab. Saya, Bu. Ya, silakan Dwi. Ya, Fase Dwi. gerak adalah senyawa yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran. Fase ini dapat bergerak bersama dengan komponen. Sedangkan fase diam adalah senyawa yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran. Namun fase ini tidak bergerak dengan komponen. Nah, yang nomor 2 nih pertanyaannya, kira-kira siapa yang mau menjawab? Nama lain dari fase diam itu apa? Fase gerak itu apa? Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, coba Rindang ya. Ya, silakan Iya. Rindang. Kalau fase diam nama lainnya fase stasioner. Kalau fase gerak nama lainnya mobile fase. Jawab nomor 3. Sebutkan fase diam dan fase gerak pada kromatografi kertas. Fase diamnya itu kertas, fase geraknya itu larut. Kalian kan mempelajari apa sih manfaat dari mempelajari analisis kromatografi kertas dalam kehidupan sehari-hari nih? Kira-kira dari gambar 1 itu tentang apa? Gambar 2 itu tentang apa? Dea, Bu.
Dia, gimana dia kalau menurut kamu dia? Gambar 1 terlihat kayak warna buatan, Bu. Kalau misalkan gambar 2 terlihat warna yang alami. Oke. Nah, coba dilihat video ini ya. Jadi sambil kalian tulis kira-kira pertanyaan yang kalian bisa tulis di LKPD. Nah, ini adalah tidak boleh dimakan. Akan mencari tahu ke pasar apakah pembungkus yang tadi digunakan oleh pedagang tersebut itu bisa aman dikonsumsi atau tidak. Nah, ini adalah pewarna makanannya. Hanya orang ini bilang apakah bisa digunakan untuk pewarna celana, tetapi kata ibunya tersebut katanya ini untuk khusus pewarna makanan. Nah, kalau pewarnanya dia berfluorens ya, berpendar warnanya, berarti tidak dapat digunakan untuk pewarna makanan. Nah, ini kalau terlalu kita konsumsi terus-menerus, ini akan merusak hati ya, bisa saja menyebabkan kanker hati. Nah, kalau warna-warna yang menggoda selera, hati-hati. Apakah dia pewarna makanan atau pewarna tekstil? Oke, Hoirunisa gimana? Pertanyaan kalau dari saya, apa saja dampak dari mengkonsumsi makanan atau minuman yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi karena adanya pewarna kimia yang berlebihan? Membuat pertanyaan dari gambar 1 dan gambar 2. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak peristiwa apa yang terjadi? Nah, kalau menurut rekan Davis gimana nih? Peristiwa dari kenaikan kapiler, Bu. Iya, Bu. Kalau kapilaritas itu adalah peristiwa meresapnya zat cair melalui celah sempit. Membuat pertanyaan dari gambar tersebut, Murifan? Ya, Bu. Kapan terjadinya fase gerak dan diam? Apakah fase gerak harus bisa melewati fase diam? Ada fase gerak dan ada fase diam. Ini juga tergantung dari sifat polaritasnya ya. Pakai saring dengan panjang 10 cm dan lebar 2,5 cm. Dua diberi batas sekitar 2 cm dari batas bawah dan 1 cm batas atas kertas. 3 diberi noda titik spidol warna biru pada garis batas bawah. Selanjutnya dimasukkan kertas tersebut ke dalam gelas kimia yang telah diisi dengan aquades yang tingginya sekitar 0, cm sedemikian rupa sehingga posisi kertas tercelup dengan aquades. Yang kelima, dibiarkan hingga aquades merembes naik selama 3 menit hingga 1 cm di bawah batas atas kertas, ambil dan keringkan. 6. Diukur jarak yang ditempuh pelarut dan komponen-komponen noda yang terpisahkan. Yang ketujuh, dihitung harga RV dari masing-masing noda. Yang ke-8, diulangi langkah di atas untuk tinta warna hijau dan merah. 9. Diulangi langkah di atas pula dengan menggunakan pelarut masing-masing alkohol dan aseton. Kan yang pertama itu menyiapkan seluruh alat bahan yang akan kita gunakan. Oke. Lalu untuk kertas saring yang berbentuk bulat itu dibagi 2 untuk mendapatkan jari-jarinya. Lalu itu dilubangi di tengah-tengahnya, diberi noda, lalu diikat dengan tali bangunan yang telah disediakan. Lalu untuk selanjutnya sama seperti kromatografi kertas yang naik. Dilubangi di tengah-tengahnya, diberi noda, lalu diikat dengan tali bangunan yang telah disediakan. Lalu untuk selanjutnya sama seperti kromatografi kertas yang naik. Jadwal. Nah, saya akan memberi waktu kalian untuk praktek itu sekitar 40 menit untuk persiapan alat dan bahan. 10 menit. Kira kalau untuk pelaksanaan praktikum dan pengumpulan data berarti sisanya berarti 30 menit. Gimana? Cukup? Saya rasa 30 menit. Kelompoknya sudah tahu kan ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke, silakan APD-nya gunakan ya. Maskernya silakan dipakai. Siap-siap, Bu. Kenapa? Masih gini, Bu. Emang kayak gitu alkohol. Ya, kenapa bisa ya, coba? Karena kurang polar.
karena larutannya kurang polar. Jadi kalau dengan air bagaimana? Ya, Cepat, Bu, lebih cepat. Polar. Oke, gaya apa kira-kira? Gaya kapiler, Bu. Oke, gaya kapilaritas ya. Berarti tingkat kelarutannya lebih besar ke fase diam atau fase gerak? Gerak. Oke, fase gerak ya. Oke. Kurang kita nyari-nyari ya. Air yang digunakan itu pulpen gel menghasilkan noda warna hitam. Didapatkan RF-nya itu 0,88 cm. Terus untuk warna primer itu kita menggunakan warna merah menghasilkan warna kuning dan pink. Untuk kuning itu RF-nya sebesar 0,02 cm. Sedangkan untuk warna pink menghasilkan RF sebesar 0,48 cm. Untuk warna sekunder kita menggunakan warna ungu dengan noda yang adalah ungu. RF yang dihasilkan itu sebesar 0,95. Kita menggunakan warna ungu dan menghasilkan noda berwarna ungu dengan RF sebesar 0,34 cm. Dan untuk pewarna makanan itu kita menggunakan warna hijau dengan menghasilkan noda dari kelompok berapa ini? 1 ya? Ya, Bu. Ya, coba kamu tahu gimana? Kalau kesimpulan dari kelompok 1 itu, yang pertama, dengan adanya praktikum ini, kita tuh bisa dapetin RF dari masing-masing sampel dan juga pelarut yang kita pakai. Terus yang kedua, melalui ada praktikum ini kita juga tahu kalau misal warna yang dihasilkan itu berbeda-beda. Ada yang 1 warna, 2 warna, dan juga ada yang 3 warna. Lalu yang ketiga, ada sampel yang kita gunakan yaitu tinta berwarna hitam gel yang masih meninggalkan noda di titik awal. Hal ini dikarenakan tinta hitam yang kami gunakan itu kepolarannya agak kurang. Lalu yang keempat juga kami mengetahui bahwa penggunaan dari praktikum ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan senyawa organik seperti pemurnian obat, makanan, kosmetik, dan juga lainnya. Lalu kami juga mengetahui kalau misalnya pemilihan kertas itu sangat berpengaruh pada praktikum ini karena ukuran pori-pori kertas yang mempengaruhi kecepatan aliran larut. Dan yang terakhir, metode pemisahan kromatografi kertas ini beragam seperti menurun, menaik, 2 dimensi, dan juga melingkar. Pada praktikum kali ini kita melakukan praktek dengan prinsip like dissolve like ya. Jadi di mana kelarutan itu hanya akan larut pada pelarut yang sejenis. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari praktek pada hari ini? Silahkan. Dari praktikum yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan fase gerak itu bisa melewati fase diam, sedangkan fase diam harus terikat kuat di posisi. Kegiatan praktikum kali ini kalian sudah mempelajari kromatografi kertas dengan metode kertas menaik ya dan kertas melingkar. Pada intinya metode kromatografi kertas itu ada 4. Ada kromatografi kertas menaik, menurun, kemudian melingkar, dan 2 dimensi. Di mana untuk kromatografi kertas menaik, melingkar, dan dengan 2 dimensi itu terjadi peristiwa gaya kapiler. Sedangkan pada kromatografi kertas menurun itu terjadi peristiwa gaya gravitasi. Oke, silakan kerjakan. Oke, saling menyusul ini. Selamat, di sini sudah terlihat pemenang juara pertama Elvira, kedua Clarissa, ketiga Farhan. KPD-nya kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Oke. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kromatografi lapis tipis. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.